Firman Tuhan hari ini datang dari Kejadian 13. Kalau bisa mengambil tema bahwa Tuhan memilih setiap kita. Saya bacakan ya. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lot pun keponakannya bersama-sama dengan dia. Adapun Abram, dia sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat selanjutnya, tetapi negeri itu tidak cukup luas untuk mereka, untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka, milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kita mencatat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya seluruh lembah Yordan yang banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sebab seluruh negeri yang, dan kemudian setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri, dari timur ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi terlalu banyak. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah Tuhan. Didirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Saudara, secara ringkas mungkin saya sedikit sederhanakan. Suatu waktu ketika Abraham bersama istri dan anak-anaknya semuanya, sampai hamba-hambanya, budak-budaknya, dan seluruh hartanya, ketika mereka keluar dari Mesir, di situ berkata mereka kemudian melewati beberapa tempat persinggahan, saudara. Dan setiap tempat dia pergi, di situ dia selalu membangun mezbah, membangun suatu korban yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi bersama-sama dengan Abraham? Dikatakan kalau kita baca bersama, Abraham itu sangat kaya, emas, perak, lembu, semuanya dia punya, saudara. Jadi bukan kaya tapi sangat kaya. Katakan bersama dengan saya, sangat kaya. Jadi berarti itu hartanya itu tidak ada duanya, terlalu banyak. Dan bersama dengan Abraham yaitu ponakannya, yaitu Lot, dan mereka bersama-sama. Tapi kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan? Kemudian karena terlalu banyak berkatnya, terlalu banyak juga daerah yang menjadi milik pusaka mereka, sehingga para gembalanya itu mulai ada misunderstood, mulai ada sedikit pertentangan, beda pendapat dan yang lain. Dan kemudian Abraham ini adalah pribadi yang saudara lihat, dia juga manusia biasa. Dia mungkin juga ada dokternya. Tapi yang saudara firman Allah berkata, dia berkata kepada Lot, kenapa kita mesti
orang-orang kita tuh, gembala-gembala kita mesti bertengkar. Saudara, apa yang dikatakan? Dia katakan, bukankah negeri ini semua terbuka untuk engkau? Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa Abraham bisa memilih apa yang Tuhan mau? Karena dia pernah menerima kasih yang sejati. Setuju, boleh katakan, dan katakan amin. Dan itu kasihnya itu tinggal dalam hatinya, sehingga dia mempersilahkan. Sekalipun itu sangat tidak mudah. Kalau sudah ada kepentingan, sudah ada hal-hal yang lain, mungkin sangat sulit untuk Abraham bisa maju. Untuk Abraham mungkin bisa saja dia marah, atau terjadi pertengkaran hebat, atau banyak hal yang lain. Atau bisa aja rencana Tuhan itu gak janji-janji yang Tuhan beri kepada Abraham itu bisa juga batal, saudara. Tapi yang luar biasanya seperti ayat berkata, bukan kita yang mengasihi Tuhan, Dia lebih dahulu mengasihi kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ayat selanjutnya, ayat 20. Jika seorang berkata, ya aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang dilihat, yang tidak dilihatnya. Sehingga saya percaya bahwa Abraham punya pilihan untuk dia marah, dia kecewa. Tapi saudara lihat, dia mengambil pilihan yang mengutamakan apa yang Tuhan mau, saudara. Dan itu sangat tidak mudah. Tapi saya percaya setiap kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang selalu mendahulukan, memprioritaskan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan senang, apa yang memang jadi pilihan Tuhan, apa yang memang Tuhan taruh dalam hidup kita, apa yang pernah ditaruh ketika Tuhan memanggil kita. Dan ketika kita please God, mempersilahkan Tuhan, saya percaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar, yang keputusan untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, dia berkata kepada Lot, bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Artinya apa? Dia menutup setiap celah, dia merendahkan diri, dan dia mempersilahkan Lot memilih terlebih dahulu. Dan itu ada kemungkinan kalau Lot pilih semua yang bagus, Abraham tidak akan punya apa-apa, karena dia mempersilahkan semuanya. Tapi dia mempercayai bahwa Tuhan itu selalu berjanji dan dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kita mencatat Roma 5 ayat 8. Saudara, itu yang akan menguatkan kita, sehingga kita tahu kalau hari ini, saudara, Tuhan memilih kita. Tuhan memberikan kita pilihan, tapi Dia telah memilih kita terlebih dahulu. Ada mungkin berkata seperti ini, saya makanya nggak dipilih Tuhan. Saya juga jatuh bangun, saya juga bergumul dengan saudara. Kita mencatat, Daud berkata, setiap hari aku bergumul dengan dosaku. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang terlalu rohani sekali dan tidak pernah berjuang every day, every hour, every minute dalam hidupnya. Semua Anda dan saya berjuang. Setuju, boleh katakan amin. Boleh katakan bersama-sama, saya berjuang. Kita berjuang untuk mengasihi Tuhan, menghidupi firman Allah, untuk tetap maju, untuk tetap berjalan dalam apa yang arena yang Tuhan kasih. Itu pilihan. Dan saya percaya bahwa ketika kita pun gak sanggup untuk memilih, karena mungkin ada banyak hal yang merintangi kita. Kalau kita mencatat dalam Ibrani bahwa tanggalkanlah seluruh bebanmu yang menghalangimu dan berlalulah begitu rupa. Karena dikatakan kita dilihat oleh banyak saksi, banyak orang. Dan soalnya bukan hanya itu, tapi iblis pun memperhatikan kita. Nah, kita mencatat bahwa iblis itu mundur dari kita dan dia mencari waktu yang tepat. Tapi jangan takut bagi Bapak Ibu teman-teman, semua orang pernah ada di masa-masa yang buruk, masa-masa yang sulit. Nah, kita mencatat 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit juga. Nah, setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga tidak ada orang yang terlalu hebat yang tidak pernah mengalami titik-titik yang tersulit dalam hidup kita. Tapi hari ini mari ambil pilihan yang tepat, ambil pilihan yang Tuhan pilihkan buat kita. Dan Abraham melakukan itu, saudara, karena dia tahu bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi dia, bahkan ketika masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Sebab itu kenapa setiap gereja pintunya terbuka buat setiap orang. Mau dia Kristen, dia bukan Kristen, mau dia ateis, mau dia pernah jatuh bangun dalam banyak hal. Tidak ada orang yang terlalu buruk yang tidak sanggup Tuhan angkat. Setuju, boleh katakan amin. Tidak ada orang yang terlalu nista dalam dosa yang Tuhan tidak sanggup untuk ubahkan. Kapan? Ketika kita mulai berkata bahwa hidupku telah baru menjadi
menjadi ciptaan yang baru. Kapan? Oleh darah Yesus yang tercurah buat setiap kita. Sehingga ketika kita terus berjalan, memilih, maju. Banyak tawaran, banyak yang mungkin menjatuhkan Anda, atau membuat engkau mundur, atau membuat engkau putus asa, membuat engkau merasa, aduh kayaknya aku gak mampu, aku gak kuat, aku sudah banyak salah. Enggak, Yesus mati buat setiap kita. Dan di firman Allah berkata, barang siapa kita mengaku dosa kita, darah yang tercurah itu dikatakan Anda akan diputihkan, dilupakan setiap kesalahan kita. Sebab itu Daud berkata, berbahagialah orang yang pelanggarannya dilupakan oleh Tuhan. Bukan dia tidak ingat, memang dia tidak ingat, karena dia telah mengampuni setiap kita. Setuju, boleh katakan amin. Dan dia kalau lupa, dia ampuni. Dia nggak pernah lupa, dia nggak pernah ingat lagi. Kita kadang punya kesalahan orang, kita ingat terus, itu manusiawi. Tapi hari ini yang kita mencatat, jika kita tidak mengasihi orang yang kita lihat, dan pengampunan itu, mungkin kadang kita berpikir, kita perlu doakan betul, tapi pengampunan itu pun pilihan. Setuju, boleh katakan amin. Pengampunan itu pilihan. Ketika saudara nggak mampu, minta Tuhan. Sehingga tanpa kita doa puasa pun untuk kita mengampuni orang, saya percaya kita bisa, karena itu pilihan. First time, at the time kita berkata, I forgive her, I forgive him, I forgive my mom, I forgive my dad, I forgive myself. Aku mengampuni, karena ada orang yang dia sudah diampuni oleh Tuhan, tapi dia tidak mengampuni dirinya sendiri. Bagaimana itu? Jadi sudah diampuni, tapi kekuatan dari intimidasi yang kau berkata, kamu mah gak layak, kamu mah gak pantas, kamu aduh gak punya harapan. Saudara, kita sendiri yang condemn, yang menuduh diri kita sendiri. Padahal kita mencatat dengan jelas, saudara, bahkan orang yang di atas Golgota, di atas Kalvari, ketika kalau kita tetap penjahatnya, dia berkata, dia palingkan wajahnya, dia katakan, Yesus, jangan lupakan aku kalau kau sudah di Firdaus. Ini penjahat, belum pelayanan, belum dibaptis, dia belum apalagi bahasa rongga, dia belum buat apa-apa untuk Tuhan. Tapi sudah lihat kasihnya yang luar biasa. Dia belum punya banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, hari ini engkau sudah berada bersama dengan aku di Firdaus. Sudah lihat kasih Tuhan yang besar. Makanya firman Allah berkata, pas sudah baca ayat di Roma, dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ayat selanjutnya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, orang aja yang sudah berdosa Tuhan ampuni, apalagi saudara yang hari ini sudah semangat, on fire untuk mengikut Tuhan. Setiap hari kita bergumul dalam dosa, tapi ingat, ketika kita terus memilih, aku memilih Tuhan, aku memilih menyenangkan Tuhan, aku memilih mengikut Tuhan, no turning back, tidak melihat ke belakang. Anda akan melihat pertolongan, pilihan Anda akan sampai satu ujung, bahwa Tuhan ada dalam track, on your track, saudara. Apa yang dikatakan Abraham, dia kata, kita kembali kepada Kejadian 13, dia katakan, bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Yang pertama pilihan. Yang kedua saya katakan tadi, ingat bahwa Tuhan telah mengampuni kita, sehingga Anda dan saya pantas. Boleh katakan bersama dengan saya, pantas. Kita pantas menerima kasih karunia yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Mulai hari ini, jika ada orang lain yang mengingatkan dosa Anda, kesalahan Anda di waktu yang lalu, ingat, dia boleh ingat, tapi Tuhan sudah melupakan. Ketika kita mengaku dan kita meninggalkan dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga tidak ada orang yang gagal boleh, tapi mari bangkit lagi. Dan saya percaya sekali lagi, pintu gereja terbuka untuk semua orang, semua kalangan, semua dari status sosial apapun, dalam keadaan dosa seperti apapun, dalam keadaan kondisi seperti apapun. Seharusnya gereja menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya Tuhan, sehingga tidak ada orang yang terlalu buruk yang kita tidak bisa terima. Setuju, boleh katakan amin. Sekalipun ketika kita mengikut Tuhan, kita akan ada berjalan dalam jalur Tuhan, kita akan dibimbing, dididik, diubahkan. Dalam family kita diterima, welcome to our family, reward family. Tapi ingat, dalam keluarga itu juga ada aturan. Dalam keluarga itu juga ada beberapa hal yang akan membawa kita lebih baik. Ada aturan-aturan yang akan membawa kita lebih indah
indah, lebih cantik, lebih manis, menjadi umat-umat yang indah di hadapan Tuhan. Sehingga proses itu akan terus berjalan sepanjang kita masih ada nafas. Tapi ketika kita terus berjalan, berlari, mau dibimbing Tuhan, mau dididik Tuhan, mau berjalan memilih apa yang Tuhan pilih, Anda akan melihat selalu pertolongannya datang, tidak akan pernah terlambat buat Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apa yang dilakukan oleh Abram, dia katakan bahwa silakan engkau pilih dengan bahasa sederhana. Dan Lot kemudian memandangkan seluruh pandangannya sejauh dia bisa memandang tempat-tempat yang berair, tempat-tempat yang bagus. Dia katakan bahwa dia memilih tempat-tempat yang utama, saudara. Tempat-tempat yang, waduh ini kayaknya keren banget, saudara. Kita mencatat firman Allah pendatang, dikatakan di tempat engkau berdiri. Jadi dimanapun kita berada, itu adalah tempat dimana yang Tuhan berikan buat kita. Tapi kita selalu diberikan kesempatan untuk memilih. Setuju? Boleh katakan amin. Dan kemudian apa yang dikatakan firman Tuhan? Dikatakan kemudian Lot memilih tempat-tempat yang berair, tempat-tempat yang bagus, saudara. Dan dikatakan ayat 10, Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya bahwa seluruh lembah banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Dan kemudian Lot memilih baginya lembah Yordan, dan kemudian berangkat berpisah. Dan Abram menetap di tanah Kanaan, Lot menetap di lembah Yordan berkemah dekat Sodom. Jadi Lot memilih tempat yang bagus, tapi dekat banget dengan dosa, dekat banget dengan hal-hal yang akan menjatuhkan dia, yang akan membawa dia hancur. Saudara, hari ini saya percaya ketika kita mengalah itu perlu dilatih. Setuju? Boleh katakan amin. Karena pada dasarnya setiap orang punya kepentingan. Pada dasarnya setiap kita juga punya hal-hal yang saya katakan tadi, setiap hari kita berjuang. Setuju? Boleh katakan amin. Untuk menekan kemarahan, menekan emosi, menekan sakit hati, menekan banyak hal yang lain, menekan kadang-kadang lelah dan yang lain. Satu statement yang saya sangat diberkati pada minggu yang lalu, Pastor Meika katakan tadi, yang tadi kami share juga di pemuritan kaum wanita. Tadi ada yang youth di belakang dan ada pemuritan yang wanita. Tadi kami share apa yang kita rasakan, apa pandangan kita, apa sih yang artinya kita melayani, saudara. Dan semua ada banyak sekali statement yang luar biasa. Saya yang tadi tidak dicatat, tapi satu statement yang saya ingat Pastor Meika katakan, dia 40 tahun melayani dan tidak pernah menyesal. Can you imagine that? 40 tahun, dan itu bukan waktu yang singkat. Tapi statement yang dia katakan, tidak pernah menyesal. Tadi sharing teman-teman itu sangat luar biasa. Tinggal tahan-tahan air mata, saudara. Satu menit, satu orang share, semuanya kaya dengan pengalaman dengan Tuhan. Setelah mereka berkata, ada satu statement yang dikatakan, Tuhan udah terlalu baik loh. Masa kita tuh kayak mau pengen buat sesuatu buat Tuhan aja, masa nggak bisa? Terlalu baik. Masa kita untuk melakukan apa sih yang nggak terlalu berat mungkin, even pun yang berat, tapi Tuhan udah terlalu baik buat kita. Setuju? Boleh katakan amin. Saya perlu mungkin, bagi kadang di tengah-tengah kita ada banyak orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi saudara, hari ini jangan pernah berhenti di tempat persinggahan yang dimana kita belum mengambil pilihan. Pilih tempat yang dimana Tuhan senang, saudara. Ada beberapa hal yang kita perlu utamakan di dalam memilih. Yang pertama Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya, Tuhan. Dan yang kedua, keluarga. Boleh katakan bersama dengan saya, keluarga. Baik, jadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi orang tua yang baik, dan masih banyak lagi. Sehingga saya katakan masih belum cukup. Saya belajar terus. Tapi satu yang saya selalu sampai hari ini harus perjuangkan, dan kita komitmen bersama suami, apalagi beberapa waktu ini kami bangun komitmen baru untuk keluarga akan menjadi yang terutama setelah Tuhan, kemudian pekerjaan dan pelayanan. Jadi kalau di tempat ini ada saudara, aduh saya nggak bisa ini karena ada anak yang sakit, nggak apa-apa, go home. Ada keluarga, ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, it's okay. Karena kita akan tahu bisa mengatur waktu dengan baik. Setuju? Boleh katakan amin. Kita akan tahu di titik mana kita akan sacrifice buat Tuhan. Di titik mana kita akan, tapi jangan korbankan juga keluarga. Setuju? Boleh katakan amin. Tapi 24 hours kita punya waktu untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Sehingga ketika kita menjadikan Tuhan segalanya, keluarga nomor 2,
dan kemudian ada pekerjaan dan pelayanan, kita bisa mengatur waktu dengan baik. Dan ketika kita bisa mengatur sedemikian cantiknya waktu kita, akan ada waktu-waktu kita mungkin sedikit lelah, sedikit capek, tapi kita merasa senang karena Tuhan, aku boleh juga ambil bagian dalam pelayanan, aku boleh juga menjangkau jiwa, aku juga boleh dalam mencari, mengejar Tuhan, belajar Engkau lebih lagi, dan aku boleh juga terlibat dalam proyeknya Tuhan. Yang dikatakan Bu Indri tadi, proyeknya Tuhan, kerajaan Allah. Dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Kita punya kesibukan tertinggi, tapi jangan lupa Tuhan akan datang menjadi nomor satu. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Soal Anda ingin menjadikan Tuhan nomor sekian, itu pilihan. Tapi hari ini saya percaya Riwa akan memilih Tuhan nomor satu. Dia tidak akan pernah tergantikan oleh apapun, oleh keadaan apapun. Tadi ketika saya naik, saya sempat sharing, dan saya katakan bahwa firman Allah berkata, langit dan bumi itu boleh bergoncang, boleh lenyap, tapi apa yang Alkitab mencatat dan berjanji, kasih dan setia Tuhan itu tidak akan pernah beranjak. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu jangan pernah takut oleh goncangan apapun dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam kehidupanmu, dalam hubungan, dalam apapun. Ketika kita tetap memilih apa yang Tuhan pilih, Anda akan melihat padang boleh kelihatan gersang, tapi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak dikatakan, dan semuanya itu kering, tapi apa yang dia pilih, aku akan bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Saudara, pilihan yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada banyak-banyak hal yang saya tidak bisa share, tapi itu sulit sekali, itu sangat berat, tapi saya tetap terus berusaha untuk memilih Tuhan, memilih apa yang Tuhan mau, dan berjalan kepada jalan yang memang Tuhan pilihkan. Dan saya pernah memilih itu, dan saya percaya bahwa Tuhan sekali lagi tidak pernah mengkhianati ketaatan. Boleh katakan bersama dengan saya, ketaatan. Boleh katakan bersama saya, instant obedience. Ketaatan yang instan. Pertama engkau dengar firman, kau gak mampu, tapi boleh berkata, Tuhan, saya mau taat, saya mau setia, saya mau ikut Engkau. Anda akan melihat anugerah, grace akan turun dan memberikan engkau kemampuan. Sehingga saya sangat menghargai buat Bapak Ibu teman-teman yang punya banyak struggle, banyak badai, banyak halangan, tapi Anda berjalan menerobos semuanya. Karena engkau lebih mengutamakan Tuhan, engkau lebih mengutamakan untuk mengikut Tuhan, mengutamakan untuk kepada Bapa yang pegang seluruh hidup kita ke depan. Bukan siapa yang pegang, bukan bos Anda, bukan orang-orang yang hebat, tapi Tuhan yang pegang hidupmu. Hari ini kita boleh gagal, hari ini Anda boleh menangis tidak berhenti, tapi ingat, Alkitab mencatat air mata kita di mana? Ditampung di kirbatnya Allah. Ketika engkau memilih tempat yang kelihatannya tidak baik, Tuhan sanggup menjadikan tempat itu luar biasa. Sehingga apa yang dikatakan firman Allah, Abraham, dia berfirman kepada Abraham, di tempat engkau berdiri, di mana Anda hari ini, di mana Tuhan tempatkan keluarga, di mana yang Anda tinggal, jangan pernah kecewa. Kenapa saya tinggal di keluarga ini? Tuhan tidak pernah salah. Mungkin besok-besok hari engkau akan menjadi berkat buat banyak orang yang kehidupannya seperti yang kau pernah lewati. Karena hanya orang yang pernah mengalami yang punya kekuatan yang luar biasa. Jika ada orang yang keluar dari penjara dan dia bertobat dan mengalami Tuhan, hanya orang-orang ini yang bisa melayani orang-orang yang pernah ada di penjara, orang-orang yang pernah mengalami masa-masa yang sama. Karena dia pernah ada di sana, dia pernah ada di sepatunya. Kita tidak bisa bilang, udah berhenti narkoba lah, gampang banget. Gak bisa. Ada orang-orang yang pernah mengalami, sekalipun kita berdoa jangan kena dulu, kemudian kita bisa share. Tapi ada orang-orang yang mereka mengalami dan mereka diselamatkan Tuhan. Mereka akan mengalami di mana kasih itu akan mengalir, belas kasihan itu akan turun lewat hidup mereka. Ada orang di tempat ini yang diizinkan sakit. Kenapa? Apa Tuhan iseng? Enggak. Dia mengizinkan supaya ketika engkau melihat ada orang yang sakit, timbul belas kasihan, sehingga engkau tahu bagaimana menahan rasa sakit dan mendoakan mereka. Ada saudara yang pernah mengalami masalah di tengah keluarga, goncangan yang tergoncang segoncang-goncangnya. Kadang kita berpikir, kenapa ya Tuhan? Kalau waktu boleh diundur, saya nggak mau seperti itu. Siapa yang mau juga? Tapi ingat, firman Allah berkata, rancangan Tuhan itu tidak pernah keliru. Dia tidak pernah salah, tidak pernah curang, tidak pernah satu kali pun dia salah dalam hidup kita. Tapi dia sanggup berubah. Dikatakan apa? Periuk yang rusak dalam Yeremia 16 dikatakan bisa dirubah menjadi bencana yang baru lagi. Kehidupan kita yang rusak, kehidupan kita yang bobrok, kehidupan kita yang jatuh bangun, kehidupan kita yang banyak menyakitkan Tuhan. Hari ini pilih Tuhan, pilih ikut Tuhan. Setiap hari kita akan diubahkan. Kapan? Ketika kita mempersilahkan Tuhan. Dan jangan takut, berkat itu bukan hanya akan datang, tapi mengejar Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan
yang terbaik. Daud katakan seumur hidup engkau akan mengirim, mengejar dengan berkat dan kemurahan. Dan kemudian apa yang dikatakan? Abraham memilih tempat yang Tuhan pilihkan ketika dia mengizinkan Lot memilih terlebih dahulu. Mengalah itu akan membawa kepada kemenangan. Boleh katakan bersama dengan saya, mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu artinya kita mempersilahkan segala sesuatu terjadi, tapi kita mengizinkan Tuhan take over, pegang kendali. Sehingga saya mempercayai kesabaran itu akan dibentuk hari lepas hari. Tidak tiba-tiba kita seperti makan cabai. Sebab itu jika ada orang yang sedang diuji kesabarannya lewat keuangan, lewat pekerjaan, lewat orang salah ngomong atau apapun, masalah apapun, ingat kesabaran kita telah sedang diuji supaya kita mengalah, supaya Tuhan sendiri yang membela. Saya ingat kalau kita berusaha membela sesuatu masalah, Tuhan tidak bisa bela kita. Setuju? Boleh katakan amin? Boleh katakan bersama dengan saya, jangan membela Tuhan, jangan membela kebenaran. Jadi kalau di tengah pekerjaan Anda mungkin disikut, di tengah bisnis Anda dihianati, atau dalam apapun Anda dipersalahkan, ingat, belajar untuk mengalah. Jadi ada saatnya kita perlu mengalah, tapi ada saatnya ketika Tuhan mengizinkan kita untuk boleh menyatakan apa yang benar, itu juga jangan takut, tapi mungkin dengan cara yang baik. Setuju? Boleh katakan amin. Dan jangan takut jika Tuhan backing kita. Setuju? Boleh katakan amin. Jangan takut dengan masalah. Boleh katakan, jangan takut dengan masalah. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan kiri kanan, jangan takut akan masalah. Karena itu akan menjadi kendaraan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Dan terakhir saudara, dikatakan Abraham memilih tempat yang Tuhan mau. Dan dikatakan di situ engkau akan melihat aku memberkati engkau luar biasa. Akhirnya apa kisah akhir Lot? Dia memilih tempat yang dekat dengan Sodom, dekat dengan kejahatan, padahal kelihatannya keren. Dosa selalu datang seperti permen, manis depannya, dalamnya ada bom. Gitu. Jadi banyak kali hal-hal yang indah itu banyak kali menjebak kita. Hari ini ada banyak anak muda di tempat ini, ada banyak teman-teman yang luar biasa. Pilihlah selagi kita masih ada kesempatan untuk bernafas, pilihlah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bangun keluargamu, fight for your family. Jadikan mereka yang utama. Jadikan mereka fight untuk kebahagiaan keluarga saudara. Apapun permasalahannya, kompleks, benar. Sulit, benar. Seperti benang kusut, iya. Banyak orang mengalami itu, tapi jangan takut. Jika Tuhan hadir dalam keluarga kita berdoa. Dan kita akan melihat pertolongan step by step. Dan pemulihan itu masih bisa terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang ketiga, pekerjaan. Lakukan pekerjaanmu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Dan kemudian dalam pelayanan, ketika engkau memilih seperti yang Tuhan pilih untuk melayanilah, seolah-olah besok itu akan tidak ada kesempatan lagi untuk melayani. Mesti menjadi orang Kristen yang jangan pernah takut oleh badai. Badai itu kalau kita memang tenggelam di dalamnya, ya dia di atas, kita di bawah. Tapi izinkan, seperti dinyanyikan tadi, kemenangan terjadi. Badai itu di bawah. Dan kita boleh menjadi orang yang kuat, profesional dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, bersama dengan Tuhan. Sehingga masalah itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Setuju? Boleh katakan apa? If tomorrow never come. Jangan sampai ada penyesalan dan kita belum pernah buat apa-apa untuk Tuhan. Jangan pernah ketika waktu itu lewat dan kita belum pernah buat apa-apa untuk Tuhan yang sudah terlalu baik. Berapa di antara saudara mengalami berkat yang luar biasa sekali? Untuk mengucapkan terima kasih aja sulit, saudara. Dan Tuhan tidak pernah minta balas satu peser pun. Tapi kalau saudara ingin membalas kebaikan Tuhan mungkin dengan hidup yang kita persembahkan, Tuhan apa sih? Aku ingin menyenangkan Engkau. Sebab itu selagi masih ada kesempatan untuk melayani, let's together. Mari kita bersama menjadi bagian tentara Mesias dalam proyek Kerajaan Allah untuk menceritakan kabar baik yang luar biasa. And never look back. Tidak pernah melihat ke belakang lagi. Setuju? Boleh katakan amin. Katakan kiri kanan, no turning back. Jangan pernah melihat ke belakang. Karena berkat penyertaan Tuhan masa depan itu di depan, bukan di belakang. Saya undang kita bangkit berdiri.